the 16 group will progress to the World Cup finals. Saudi Arabia expect to be there. Can Indonesia produce a momentous shock on match day 1? Yakin timnas Indonesia lolos langsung Piala Dunia di round keempat? Sebelumnya mari kita doakan bersama agar ini benar-benar terjadi, Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ada baiknya kita subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita selanjutnya, Sobat 90 IDN. Sebelumnya kita baca dan berkaca dengan kekuatan timnas Indonesia di round keempat grup B, Arab Saudi, Irak, Indonesia. Indonesia memiliki peluang besar lolos langsung ke Piala Dunia round keempat dengan kekuatan naturalisasi di nahkodai Patrick Kluivert dengan Alex Pastoor juru taktik timnas Indonesia. Dengan pemain timnas Indonesia yang musim ini lagi naik daun atau bagus-bagusnya, terlebih timnas Indonesia memiliki juru taktik untuk membuat lini serang, lini tengah, lini sayap, lini pertahanan, sudah diuji coba dalam matchday kemarin untuk merotasi semua pemain timnas Indonesia, dan hasilnya semua pemain dapat berperan bagus. Nah, di sini kita doakan agar timnas Indonesia benar-benar dapat lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari round keempat. Dengan ini, keyakinan itu, kita memiliki kekuatan timnas Indonesia. Timnas Indonesia untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 terbilang komplit. Daftar 28 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis pada Rabu, 24 September 2025, silam. Skuad timnas Indonesia tersebut dipersiapkan untuk menantang dua lawan berat yang sudah menanti di grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Arab Saudi, 8 Oktober 2025, dan Irak, 11 Oktober 2025. Pengamat sepak bola nasional, 90 IDN menilai daftar pemain timnas Indonesia pilihan pelatih Patrick Kluivert kali ini sudah terbilang komplit. Menurutnya, komposisi tim sekarang lebih seimbang, kompak, dan memungkinkan variasi taktik yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan laga. Namun dari nama-nama yang telah dipilih pelatih Patrick Kluivert, terdapat 7 nama pemain yang kali ini tidak masuk skuad. Marcelino Ferdinand menjadi nama pertama yang ada di daftar ini. Pemain AS Trenčín itu tak masuk dalam pilihan Kluivert untuk 2 laga grup B, 8 hingga 14 Oktober mendatang. Hilgers belum sekalipun bermain untuk FC Twente di musim ini. Sedangkan Ivar Jenner tidak diketahui secara pasti sebab dirinya tak masuk skuad, ada yang bilang Ivar Jenner cedera ringan. Di lini depan, sosok Rafael Struijk dan Adrian Wibowo tak dipanggil oleh Kluivert. Sebelumnya, Adrian Wibowo telah melakoni debut saat timnas Indonesia bermain imbang melawan Lebanon dalam laga uji coba FIFA Matchday 8 September lalu. Sang pelatih lebih memilih nama-nama seperti Ole Romeni yang sudah pulih dari cedera hingga winger Dewa United, Egy Maulana Fikri. 2 nama terakhir yang juga terpinggirkan adalah Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. 2 pemain yang merumput di Liga Thailand ini belum berhasil menarik perhatian Kluivert untuk meladeni Arab Saudi dan Irak. Pengamat sepak bola nasional, 90 IDN menilai daftar pemain timnas Indonesia pilihan pelatih Patrick Kluivert kali ini sudah terbilang komplit. Nah, ini yang harus kita doakan agar timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Emil Audero jadi nomor 1. Dilihat dari sektor penjaga gawang, 90 IDN menegaskan bahwa Indonesia beruntung memiliki kiper berkualitas, Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun, ia melihat Emil Audero kini yang lebih pantas menjadi pilihan utama.
90 meyakini melihat performa awal musim ini tampaknya Emil Audero akan menjadi pilihan nomor 1 di bawah Mister Gawang untuk timnas Indonesia menghadapi Arab dan Irak. Performa Emil Audero di Serie A bersama Cremonese memang sedang menanjak dengan banyak melakukan penyelamatan penting. Ia juga menorehkan clean sheet dalam 2 laga terkini. Walaupun sebelumnya 90 menjagokan Martin Paes, tapi saya rasa melihat performa dan menit bermain, penting rasanya melanjutkan performa Emil. Pertahanan solid dari Jai Itzes hingga Kelvin Verdong. Bergeser ke sektor belakang, ia menyebut inilah kekuatan yang bisa membuat Indonesia lebih percaya diri. Ia menilai kombinasi pemain belakang kali ini benar-benar lengkap. Kalau memutuskan untuk bermain dengan 4 back sesuai FIFA Matchday terakhir, tentunya partnership Jai Itzes dan Kevin Dix itu menjadi pakem di tengah. Tapi kalau bermain dengan 3 back, besar kemungkinan akan kembali dengan Justin Hubner dan Rizky Ridho. Trio Justin Hubner, Jai Itzes dan Rizky Ridho mempunyai catatan rasio tidak kebobolan tertinggi di putaran sebelumnya. Kolaborasi mereka bertiga diyakini membuat lini pertahanan Indonesia jauh lebih tangguh. Sedangkan Dean James dan Kelvin Verdong juga menjadi perhatian. Awalnya pencinta timnas Indonesia mengira keduanya akan saling berebut tempat. Tetapi, nyatanya kedua pemain ini saling melengkapi menilai Verdong dan Dean James bisa dimainkan bersamaan. Dean James menunjukkan progres sangat baik, sedangkan Verdong bisa dimainkan di area tengah. Jadi ini komposisi ideal di area belakang. Lini tengah komplet. Selain itu, untuk lini tengah Indonesia kali ini memiliki variasi yang lengkap karena ada elemen kreativitas, kekuatan bertahan, dan pemain dengan semangat juang tinggi. Lalu di posisi tengah sangat layak. Saya sangat senang sekali melihat nama-nama seperti Mark Locke, lalu ada Beckham, Putra, Tom Haye yang mengisi posisi tengah kita karena ini bisa dikatakan variasi gelandang yang menurut saya komplet, ujar pengamat asal Jakarta itu. Ia menambahkan bahwa Tom Haye memberi kreativitas, Ricky Kambuaya bermodal kengototannya, dan Joe Palupesi tampil sebagai breaker alias pematah serangan lawan yang disiplin. Ini lini tengah yang sangat compact, bisa saling melengkapi dan menyesuaikan taktik yang diinginkan Patrick Kluivert nanti. Ada 3 penyerang murni No. 9 yang dipanggil atau Garuda Calling, yakni Ole Romeni, Mauro Zijlstra, dan Ramadan Sananta. Namun demikian, ketiga pemain tersebut memiliki kondisi berbeda-beda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, Ole Romeni punya PR pulihkan ketajaman di sisi lain. Ole Romeni diproyeksikan sebagai penyerang utama timnas Indonesia untuk kualifikasi nanti. Satu hal yang bisa jadi halangan adalah kondisi fisiknya. Ia belum kembali sepenuhnya setelah cedera panjang sejak Juli. Ole Romeni sudah mulai berlatih di lapangan, tetapi match fitness masih menjadi kendala. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait ketajamannya di depan gawang setelah absen cukup lama. Pemanggilan Ole Romeni krusial terkait lini depan timnas. 90 menilai pentingnya pemanggilan Ole Romeni yang masih dalam proses pemulihan cedera. Tentu pemanggilan menarik dari Ole Romeni karena saya merasa ada kemungkinan bisa saja dia bisa diikut sertakan pada laga menghadapi Arab dan Irak nanti. Mengingat ini bisa saja main games dalam artian psiwar. Jika dikesampingkan laga FIFA Matchday, hanya Ole Romeni yang bisa mencetak gol pada era Patrick Kluivert. Jadi fit atau tidaknya seorang Ole akan menjadi krusial dalam penentuan langkah kita di putaran keempat ini. Kedua, Mauro Zijlstra. Minim menit bermain Mauro Zijlstra menjadi penyerang termuda di skuad timnas Indonesia kali ini. Striker kelahiran 9 November 2004 itu baru menjalani debut bersama Garuda saat menghadapi Taiwan pada September. Meski demikian, peluangnya tampil sebagai starter untuk Garuda kemungkinan tidak besar, karena minim menit bermain di level klub. Zijlstra sejauh ini belum diturunkan sama sekali oleh FC Volendam di Eredivisie musim ini.
Catatan penampilan Ziljera hanya datang musim lalu, ketika masih bermain di kasta kedua Liga Belanda dengan 7 laga. Ketiga, Ramadan Sananta. Performa Ramadan Sananta di Liga Malaysia sementara itu, Ramadan Sananta mendapat kesempatan reguler bersama DPMM FC di Liga Malaysia. Striker asal Riau tersebut mencatat 2 gol dan 2 assist dalam 6 pertandingan. Hanya saja, kiprah Ramadan Sananta itu tak berbanding lurus dengan penampilan klubnya musim ini. DPMM FC kerap menjadi bulan-bulanan lawan, termasuk kekalahan 0-3 dari Selangor, 0-5 dari Terengganu, 0-4 dari Kuala Lumpur, dan 1-7. Dalam kondisi tim yang sulit bertahan, kontribusi Sananta tetap terlihat, meski performa klub secara keseluruhan jauh dari ideal. Then it's your chance to be ruthless.